Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi, seperti televisi, radio, dan media lainnya. Ceramah merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi edukatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak atau semua orang, dan juga untuk mengajak atau meyakinkan. Selain itu, ada pula yang disebut dengan khutbah. Perbedaannya, khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sedangkan ceramah adalah teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi edukatif yang berupa pengetahuan kepada khalayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Struktur teks ceramah terbagi atas 3 bagian. Pertama, pembuka, berupa pengenalan isi, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Kedua, isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini, dikemukakan dulu sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Ketiga, penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kaidah kebahasaan pada teks ceramah antara lain: pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kedua, kata ganti orang pertama yakni saya, aku, dan kami dalam tanda kutip apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Ketiga, teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Keempat, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, epimistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaliknya, diharapkan, perlu, dan harus. Semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa duduk lagi di Markas Pemuda Hijrah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang buat semua anak muda Bandung. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu di antara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia. Ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda nongkrong di masjid, mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia.
Jadi kaidah dasarnya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, itu semuanya diawali dengan islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya, di gedung dewannya, di istananya, dan seterusnya dan seterusnya. Dimulai dari kita balikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari.